Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, nahdiyin nahdiyat, Bapak Ibu rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat hidayah inayahnya masih ditetapkan kepada kita semua. Bulan Ramadan ini penuh dengan barokah, mudah-mudahan rahmat hidayah tadi selalu dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia fitini wa dunya hatal akhirah. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Bapak Ibu muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan masih ada hubungannya dengan tradisi masyarakat kita yang sesuai dengan pembahasan, yaitu tradisi masyarakat Islam yang ada di Nusantara ini, dengan yang kita kaitkan dengan dalil-dalil Al-Quran atau Al-Hadis yang dalil syariat tersebut. Insya Allah tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita yang sudah berjalan mulai sejak dulu sampai sekarang masih bertahan, semua pasti ada tuntunannya, ada dalilnya. Seperti kita beri contoh dalil yang ataupun tradisi yang telah berlaku orang yang hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan, kenapa 7 bulan diperingatkan atau diperingati setiap orang yang hamil 7 bulan, yang istilahnya adalah mitoni Jawanya atau tingkeban. Seperti yang kita aturkan kemarin, bahwasanya di dalam surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189, bahwasanya kemarin kita mengatakan ada yang istilahnya hamil yang ringan. Hamil yang ringan ada, terus disebutkan hamil yang berat. Hamil yang berat di sini adalah ada yang menafsiri umur 7 bulan. Kenapa kok 7 bulan diperingatkan? Karena ketika umur 7 bulan itu ada perut seorang istri yang mengandung sudah lengkap isinya. Apa isinya? Ketika 4 bulan, kemarin kita sebutkan, janin sudah diisi ruh, sudah ditentukan 4 perkara yang akan dilakukan ketika hidup di dunia. Ketentuan-ketentuan 4 perkara tersebut. Setelah ruh tenang di situ, maka yang namanya iblis pada waktu itu sudah punya dendam dengan Nabi Adam ketika di surga. Ketika Allah menyuruh semua yang di surga untuk sujud kepada Nabi Adam, ketika pembuatan Nabi Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis yang gak mau sujud, sehingga iblis dilaknat oleh Allah. Karena iblis dilaknat oleh Allah, maka iblis dendam dengan Adam. Maka ketika Allah membuat anak Adam, cucu-cucu Nabi Adam, sampai besok hari kiamat, iblis tetap akan menyesatkan kepada Adam dan anak cucunya. Maka permintaan iblis untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat diizini oleh Allah dengan syarat yang mau. Sehingga iblis karena diizini oleh Allah untuk yang mau, ketika di perut sudah ada rohnya, berarti sudah jelas hidup anak Adam, maka iblis juga titip anak putunya di situ yang dinamakan jin yang 2 jumlahnya, jin korin, diletakkan di sebelah kiri. Ketika sudah ada jin korin di situ, karena jin dibuat dari api,
roh atau bayi yang ada di janin tersebut merasakan tidak enak karena ada panas di dekatnya. Maka panas tersebut dirasakan oleh roh yang ada di janin tersebut, ditampakkan oleh seorang ibu yang hamil muda dengan minta sesuatu yang aneh-aneh. Orang Jawa mengatakan ibu tersebut adalah ngidam. Orang ngidam itu ternyata tidak hanya buatan seorang ibu, tapi memang ada pengaruh dari bayi yang di situ ketika tenang ada iblis dua di situ merasa panas, sehingga dinyatakan oleh seorang ibu yang hamil muda minta yang macam-macam. Untuk menenangkan roh tersebut, maka Allah menurunkan, memberikan dua malaikat diletakkan di sebelah kanan yang dinamakan malaikat hafadhah untuk menjaga, untuk menenangkan pada roh tersebut. Sehingga kanan dan kiri sudah lengkap. Yang kiri ada iblis dua, bangsa jin, yang di kanan ada malaikat dua, sehingga janin ataupun roh yang ada di janin tersebut, di bayi tersebut menjadi tenang. Nah, proses adanya iblis dua di kiri, malaikat dua di kanan ini 3 bulan. Setelah 4 bulan tambah 3 bulan, maka jumlahnya adalah 7 bulan. Disebut dalam Al-Quran, disebut yaitu kandungan yang berat ataupun hamlan sakulat hamlaha, yaitu menjadi berat kandungannya. Maka umurnya ada yang menafsiri 7 bulan. Nah, pada waktu 7 bulan ini lengkaplah, sudah ada bayi yang hidup, ada rohnya, di kirinya ada iblis dua yang akan menyesatkan kepada anak tersebut besok ketika di dunia. Lalu yang di kanan ada malaikat dua yang besok akan menunjukkan jalan lurus kepada anak tersebut ketika hidup di dunia. Maka kompletlah dan umur kandungan seorang ibu 7 bulan. Ketika 7 bulan tersebut, maka orang Jawa, masyarakat kita yang dulu sudah diarahkan oleh para wali, para sesepuh, para ulama untuk mendoakan perut yang 7 bulan tersebut. Sebab ayat tersebut disebutkan, diteruskan ketika sudah 7 bulan ini, fada'a wa rabbahuma la'in ataitana sholiha lanakunana minas syakirin. Ketika kandungan sudah berat 7 bulan, yang tadi 4 bulan, kemudian berdoalah keduanya dengan minta la'in ataitana sholiha, ketika kita diberi anak yang soleh atau yang solehah, lanakunana minas syakirin, sungguh kami akan bersyukur. Ini ayat ini menunjukkan keterangan bahwasanya 7 bulanan atau mitoni atau tigepan ada dalilnya di dalam Al-Quran. Orang Jawa mengatakan iblis dua dan malaikat dua. Itu iblis dibuat dari api yang paling panas di dunia namanya kawah. Maka iblis tersebut dinamakan kawah. Sedangkan malaikat dibuat dari nur itu cahaya itu lembut itu bahasa Jawa ada yang mengatakan tipis itu ada yang mengatakan hari, karena malaikatnya dua dinamakan hari-hari. Maka kompletlah sudah ada kawah, ada hari-hari. Karena kawah datangnya dahulu maka dikatakan kakang, hari-hari datangnya lebih akhir maka dinamakan adi, kakang dan adi. Sehingga umur 7 bulan komplit. Cara bahasa Jawa ada kakang kawah dan hari dan adi, hari-hari. Ini bahasa Jawanya. Ketika sudah komplit umur 7 bulan jadi kuat, maka orang Jawa menyebut filsafat ada 2 di kanan, ada 2 di kiri, dan di tengah menjadi kuat. Kiblat papat limo pancer.
kiblat papat, yaitu 4 kiblat, kanan kiri ada 2, pancernya 1 di tengah diri kita sendiri. Ini merupakan pengambilan dari filsafat anak yang masih di kandungan umur 7 bulan. Maka ketika umur 7 bulan inilah orang-orang masyarakat Jawa sama berdoa sesuai perintah Al-Quran, fata'a wa robbahuma lain ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Tambahan sedikit, orang Jawa punya cara sendiri berdoa dengan tradisi-tradisinya. Semisal yang laki-laki supaya keluar pakai buyuk, pakai pecut, pakai pacul. Yang orang perempuan dimandikan dengan air pakai kembang setaman dan sebagainya. Itu hanya cara berdoanya orang Jawa. Maka itu bukan diartikan musyrik, diartikan tahayul dan sebagainya, bukan, tapi itu cara berdoanya orang Jawa. Kalau kita kupas itu ada filsafat yang sangat tinggi di dalamnya. Karena waktu yang membatasi kita, maka inilah yang bisa kita sampaikan mengenai tradisi 7 bulanan atau mitoni atau tingkeban. Jadi sekali lagi, 4 bulan ngapati, 7 bulan mitoni, itu tidak ngawur, tapi itu ada dalil yang dari Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.